Mbak Shirley itu pernah retak, itu di titik mana atau turning point di mananya yang kemudian ngelihat bahwa retak itu bukan berarti bocor atau airnya itu malah ngerembes, tapi retak dari versi oke, cahaya ini ternyata lebih terang dari gua perkirakan gitu. Di titik mana gitu? Fasenya berkali-kali sih, Bill. Jadi menurut Charlie gak ada yang satu fase menyelesaikan semuanya. Mungkin awalnya fasenya, mungkin teman-teman juga, mungkin di awal-awal 14 tahun kita sempat retak. Charlie pribadi kalau ditanya, dulu tuh adalah orang yang gak ranking juga gak apa-apa, Bill. Ya udah biasa, jadi manusia biasa-biasa aja deh. Emang harus sih berprestasi kayak gitu. Syarat dari orang tua adalah yang penting kamu bukan paling akhir. Jadi kalau di kelas ada 30 orang, yang penting kamu bukan yang paling akhir ya, nak. Bill 30. Serius? Iya. Terus orang tua kamu biasa-biasa aja? Gak biasa-biasa aja dong. Iya, oke. Pakai ke sekolah pakai masker nih. Kalau ambil rapor malu ya. Nah, kalau orang tua saya nggak ada pressure. Nggak apa-apa, terserah kamu mau main mau apa, yang penting jangan yang paling terakhir ya, karena mungkin ada cita-cita kamu yang nanti mau kamu kejar, jadi ya mungkin di tengah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kamu masih sedikit memberikan pintulah untuk dirimu sendiri kalau kamu nanti mau mengejar itu. Sampai karena ada titik cracking pertama itu di usia 13 tahun mungkin. Mungkin di usia-usia dimana kita tuh butuh validasi dari kawan kali ya, Bill. Itu adalah fase dimana Charlie akhirnya dijauhi karena mungkin teknis sih, tapi karena terlambat mendaftar sekolah, jadi Charlie terlempar ke kelas yang paling ujung. Jadi kalau ada 1 sampai 10 ya Charlie di 10-nya gitu. Di lokal atau kelas yang paling terakhir. Nah, long story short, dari situ Charlie pikir kok nggak enak ya dijauhin. Orang tua bilang, Charlie udah minta pindah sekolah dong, boleh nggak? Udah nggak enak dijauhin sama kawan-kawan, udah mulai ada kayak grup-grup gitu. Ada satu kalimat dari orang tua yang setidaknya sampai hari ini ya, ketemu sama kamu, Bill, masih Charlie pegang, bahwa kalau kamu ngelihat ada masalah, ada hal yang nggak benar, maka hadapi, bukan malah pergi. Dan kalau Tuhan Tuhan menghadapkan itu pada kamu, berarti kamu yang dianggap bisa oleh Tuhan. Kamu mau diwarnai dengan lingkunganmu, atau kamu yang justru mewarnai lingkunganmu? Karena kan tadi itu yang kelasnya yang paling ujung. Jadi saya mulai terbiasa nih dengan kebiasaannya malas, kayak ya udah segitu juga cukup kayak gitu loh, Bill. Jadi standarnya mulai lowering, mulai menurun. Itu akhirnya Charlie menetapkan target, oke, yang kelas inti lah gitu ya. Kelas inti itu rata-ratanya berapa, juara satunya misalnya berapa. Mulai jiwa kompetitifnya baru mulai di situ. Kalau nggak ada di average-nya misalnya adalah 8,5 atau 9, maka akhirnya Charlie menetapkan ke diri saya sendiri, standar kamu nggak boleh ada nilai di bawah itu, nggak boleh ada nilai di bawah 8,5, maka rata-rata harus segitu. Nah, akhirnya di situ kelihatan di semester pertama, ternyata kok ada nih anak dari ujung yang paling ujung, rata-ratanya bahkan setara dengan juara 1 di kelas inti tadi. Itu kayak aneh gitu, itu anomali. Dari situ akhirnya mulai naiklah teman-teman yang dianggap ujung gitu, akhirnya mulai naik. Dan dari situ Charlie makin sadar bahwa ya pilihannya cuma 2, kamu yang diwarnai atau kamu yang mewarnai. Nggak ada masalah kamu misalnya ditaruh di tempat yang mungkin kamu nggak mungkin awalnya nggak suka, atau kok gini sih Tuhan, ya boleh jadi kamu mengira kamu dikubur padahal sedang ditanam oleh Tuhan. Kubur dan tanam itu adalah 2 hal yang outputnya akan berbeda, tergantung kita melihat diri kita atau mindset kita